Shalom, selamat bertemu kembali Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih kita dalam channel ini, yang pada kesempatan ini akan kita gunakan untuk merenungkan apa yang menjadi evangelium pada tanggal 2 Juni tahun 2024 yang kita sebut juga minggu pertama setelah Trinitas. Orang Batak bilang setelah Trinitatis katanya. Dan mungkin Bapak Ibu Saudara, video ini merupakan yang ke-10 atau lebih video yang tonton untuk merenungkan perikop tersebut. Tetapi anjuran saya, dengar dan tontonlah video ini sampai akhir. Pasti ada sesuatu yang baru yang dapat Bapak Ibu petik dari perenungan kita kesempatan ini. Terima kasih bagi yang sudah mensubscribe, dan mari dorong kawan-kawan kita yang lain untuk mensubscribe sehingga banyak sahabat kita. Untuk memulai perenungan kita, mari kita terima penyertaan dari Tuhan kita. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita senantiasa. Amin. Firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih ditentukan dari surat Paulus yang kedua ke jemaat di Korintus, pasal yang keempat, mulai dari ayat 5 sampai ayat yang ke-12. 2 Korintus 4 ayat 5 sampai 12. Marilah kita baca, kalau boleh sebaik mungkin. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal, kami ditindas, namun tidak putus asa, tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang panah ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kamu. Demikian firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tentu saja yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memelihara, memahami, menghayati, dan menghidupi serta melakukan firman Tuhan. Amin. Dalam almanak kita diusulkan topik perenungan kita mengatakan kekuatan berasal dari Allah. Kekuatan berasal dari Tuhan. Kekuatan untuk memberitakan Injil berasal dari Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita ini adalah
benda hidup yang sebenarnya fragile, mudah hancur lebur. Seperti gelas Duralex yang kalau diisikan air panas berlebih 100 derajat bisa saja terus pecah dan seperti pasir. Itulah diri kita yang terbuat dari tanah liat ini. Sebenarnya manusia tidak ada yang perlu disombongkannya dari sudut tubuhnya sendiri. Semuanya lemah. Namun itulah yang digunakan oleh Tuhan dalam pekerjaannya. Bahkan Tuhan itu mau menjadi manusia, mempunyai tubuh yang fragile, yang mudah hancur, dan bekerja untuk manusia. Dan disitulah kekuatannya. Dan Tuhan Yesuslah yang kita tiru, kita ikuti dalam rangka memberitakan Injil, keselamatan itu kepada seluruh ciptaan, kepada seluruh bangsa, agar mereka dapat menikmati kehidupan yang sebenarnya itu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bukan diri kita yang kita beritakan kalau kita memberitakan Injil, melainkan Kristus Yesus sebagai Tuhan, sebagai Kurios, sebagai penyataan diri Yahweh Elohim yang datang menjadi manusia dan mengerjakan pekerjaan yang sangat digunakan oleh manusia, kehidupannya di bumi ini dan juga di surga kelak. Itu adalah Injil yang sangat berbeda dari Injil-Injil atau berita-berita tentang Tuhan Yesus yang disebarkan oleh anti-Kristen pada abad pertama itu. Jadi perlu kita pegang berita kita yang benar, sehingga kita punya kekuatan untuk terus-menerus memberitakan kebenaran Tuhan tersebut. Kita lihat misalnya pada malam setelah Yesus dikuburkan, tokoh Yahudi di Yerusalem, imam besar, imam-imam, kaum Farisi, ahli Taurat, telah bersepakat menyogok tentara Romawi agar mereka berdusta bahwa Tuhan Yesus tidak bangkit seperti dikatakan Tuhan Yesus kepada mereka, melainkan dicuri oleh para muridnya. Jadi dengan berita itu jemaat muda-muda berhadapan untuk melawan berita-berita yang tidak benar. Memang fitnah itu datang dari kaum Yahudi sejak Yesus lahir. Karena Yesus katanya lahir sebagai anak haram dari pantera. Dan itu harus dijawab dengan berita kelahiran Yesus Kristus di Migdal Eder, di kandang Betlehem, sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kemudian banyak kaum-kaum yang memberitakan tentang Yesus itu, atau yang mereka sebut juga Isa Al-Masih, sebagai hamba Tuhan, bahkan sebagai Mesias. Mereka mengakui bahwa Yesus itu masih hidup di surga. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, berita tentang Yesus yang mereka sebarkan itu sangat berbeda dengan
harta termahal yang diberitakan oleh Paulus dan kawan-kawannya. Karena apa? Yesus yang mereka beritakan itu, atau Nabi Isa yang mereka beritakan itu, merupakan tokoh yang tidak berguna bagi manusia. Walaupun mereka akui bahwa Yesus itu membuat mujizat-mujizat dan lain-lain, tetapi kegunaan Isa Al-Masih yang mereka katakan masih hidup sampai sekarang tidak ada bagi umat manusia sekarang ini. Sehingga pemberitaan mereka tidak laku. Juga ada Injil Barnabas yang memberitakan bahwa Isa Al-Masih itu tidak disalibkan, melainkan langsung diangkat ke surga katanya. Yang disalibkan itu adalah pengganti yang berubah wajah. Bahkan mereka katakan sebagai Judas Iskariot. Makanya pemberitaan Yesus yang mereka berikan itu tidak laku. Karena apa? Yesus anak Allah itu mereka beritakan tidak ada gunanya untuk manusia. Hanya sekedar seorang baik melakukan mujizat-mujizat dan lain-lain. Tapi harta bejana, harta yang disimpan dalam bejana yang pragili dalam diri Paulus itu adalah Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, yang mengampuni dosa umat manusia, yang menyediakan kebangkitan bagi umat manusia di akhir zaman, yang menjadi hakim dalam penghakiman terakhir untuk menentukan manusia masuk surga atau tidak. Sehingga bahkan dikatakan oleh Paulus bahwa Yesus Kristus itu Tuhan. Suatu pengakuan yang sangat sulit diterima oleh banyak orang sampai sekarang. Yesus itu bukan hanya Mesias, bukan hanya Kristus, tapi dia Tuhan, Kurios, bukan hanya Tuhan bagi seluruh manusia, tetapi Tuhan yang artinya yang berwenang untuk menghukum umat manusia, rohnya dan tubuhnya. Dan itulah yang harus ditakuti oleh manusia sebenarnya. Karena Tuhan mengatakan, Yesus mengatakan, jangan takuti yang hanya kuasa-kuasa yang bisa menghukum badanmu, tapi takutlah terhadap kuasa yang dapat membinasakan rohmu dan tubuhmu. Itulah Yesus Kristus yang punya kuasa baik di surga maupun di bumi. Yesus yang berada dalam tubuh pragili itu adalah Yesus yang mengalahkan maut dan mampu menganugerahkan kehidupan kekal bagi orang yang percaya kepadanya, dan mampu membinasakan orang yang tidak mau percaya kepadanya. Itulah Tuhan, itulah Kurios yang diberitakan oleh Paulus dan para rasul Yesus dan orang-orang percaya dalam rangka membangun kerajaan Tuhan di bumi ini. Yesus itulah yang membuat Paulus menjadi hamba bagi jemaat, hamba Kristus juga. Dialah terang itu
Dan Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Kita tahu pada waktu penciptaan, yang ada pertama sekali adalah kegelapan. Baru tiba-tiba Tuhan menciptakan terang untuk mengalahkan kegelapan itu. Lalu Paulus dapat mengatakan di sini, dari dalam gelap akan terbit terang. Kegelapan tidak mampu menghasilkan terang, tapi Tuhanlah yang mampu memunculkan terang di tengah-tengah kegelapan itu. Dan siapa yang dapat menikmati terang ini, dialah manusia yang paling berbahagia. Karena apa? Hidup duniawinya akan terang, hidup rohaninya akan terang, masa depannya juga terang, dan juga masa depan keturunan-keturunannya juga terang. Yesus telah membuat terangnya itu bercahaya di tengah-tengah umat manusia. Hanya manusia yang memilih kegelapan yang menolak terang itu. Karena apa? Orang Yahudi mengatakan, selalu mendambakan agar Tuhan memancarkan cahaya terangnya dan memberikan kasih karunia kepada manusia. Itulah berkat Harun kan, berkat yang dikatakan oleh Musa, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Wajah Tuhan dapat dilihat dalam Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus itu adalah penampakan sesempurnanya Tuhan yang hidup itu. Bukan Tuhan yang seperti guli. Ya. Ada Tuhan yang dipandang sebagai guli, garaga, tidak mampu mengubah dirinya agar berguna bagi manusia, tapi mampu katanya memperhamba manusia. Tapi Tuhan kita ini adalah Tuhan yang menyediakan dirinya berguna untuk umat manusia. Dan adalah kebodohan bagi setiap manusia yang tidak mau menyambut Yesus Kristus dan kegunaannya bagi kehidupan mereka. Kita adalah orang-orang yang seperti tanah liat yang mudah pecah. Tetapi kuasa Roh Kudus yang membuat kita tidak pecah. Lihatlah. Tubuh Adam yang dibuat dari tanah itu tidak hancur lebur setelah roh Tuhan ditiupkan ke dalamnya. Dan manusia akan hidup. Demikianlah kita, karena Roh Kudus telah ditiupkan oleh Tuhan kepada kita, sehingga kita mampu menahan segala sesuatu yang mau membuat kita hancur lebur dan tidak mau hancur lebur. Sehingga kita menjadi orang Kristen yang benar-benar melebihi kekenyalan daripada kantong air yang digunakan oleh para penunggang unta mengarungi gurun pasir. Tetap awet dan bertahan. Memang pengalaman Paulus telah terbukti dia selalu ditindas, tapi ternyata tidak terjepit, selalu ada jalan keluar bagi dia oleh Tuhan.
Kadang-kadang dia tidak bisa berpikir apa lagi yang mau lakukan, habis akal katanya. Namun, dia tetap berharap kepada Tuhan, sehingga dia tidak putus asa, jalan terus katanya. Demikianlah orang Kristen itu. Tak ada alasan kita untuk berputus asa. Orang Kristen mula-mula itu memang dianiaya oleh anti Kristen itu. Baik oleh Yahudi, oleh Yunani, oleh tentara Romawi. Bekerja sama mereka semua. Tetapi Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan menyertai mereka seperti janji Tuhan, saya akan menyertai kamu sampai ke ujung dunia. Itu bukan janji omong kosong. Yang paling luar biasa dalam kehidupan kekristenan kita adalah sewaktu kita mengenang kematian Yesus Kristus, Tuhan Yesus menyuntikkan pengharapan kehidupan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Sehingga kita tidak takut menghadapi kematian itu sendiri. Karena kita tahu pasti kita tidak akan binasa. Melainkan semakin kuat, semakin hibur. Kematian Yesus menjadi sumber pengharapan kehidupan bagi semua pengikut Yesus Kristus. Jadi kalau Paulus terus memegang tentang kematian Yesus itu, dia tetap berharap bahwa dia mampu mengalahkan kematian itu sehingga menerima kehidupan. Maut giat dalam diri Paulus, hidup giat di dalam diri jemaat. Sampai zaman sekarang masih dibutuhkan oleh Tuhan Yesus orang-orang seperti Paulus yang mampu menghadapi segala badai kehidupan ini demi pemberitaan Injil. Untuk itulah kita terpanggil, baik secara personal maupun secara bersama-sama. Paulus bicara di sini tentang sebab kami katanya. Jadi bukan dia sendiri yang menderita demi kehidupan jemaat. Banyak sekali. Dan kesediaan orang Kristen menderita, itulah model kehidupan umat atau gereja Kristen di masa depan. Bahkan kita tahu darah orang martir itu menjadi benih berdirinya gereja-gereja di seantero dunia. Maka berbahagialah kamu, kita, kalau memang kita harus menderita demi Injil, keselamatan dari Tuhan kita. Jangan gentar walaupun banyak sekali pemberita-pemberita yang melawan berita kita, tetapi berita Injil Yesus Kristus, Injil keselamatan, Injil kebenaran itu, Yesus Kristus Juru Selamat dan pengampun dosa itu akan pasti menang sampai akhir zaman. Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan Bapa Surgawi berkatilah perenungan kami kali ini demi kemuliaan nama-Mu. Amin.